Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Rusalia, ada Aswini Tami, Al-Hikmah, dan Suhaibah KJ. Di sini kami akan menjelaskan tentang asesmen. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aswini Tami. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian dari penilaian. Nah, penilaian dalam bahasa Inggris merupakan suatu kegiatan untuk mengukur penugasan bahasa Inggris peserta didik agar diperoleh informasi sejauh mana indikator-indikator keberhasilan yang telah dirumuskan telah menampak pada perilaku berbahasa Inggris peserta didik. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan kepada peserta didik secara kualitatif dalam bentuk deskripsi tentang perilaku berbahasanya, ataupun secara kuantitatif dalam bentuk nilai atau keduanya. Next. Yang selanjutnya ada yaitu teknik penilaian dan model penilaian bahasa Inggris. Teknik penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Nah, teknik penilaian dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya. Pertama, teknik tes. Tes merupakan salah satu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan rangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, ataupun yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, untuk tes ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tes tertulis, yaitu dilaksanakan tesnya menggunakan pertanyaan ataupun tanya jawab gitu. Habis itu tes lisan serta yang C tes perbuatan. Nah, untuk tes perbuatan ini atau tes tindakan adalah tes yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan penampilan. Selanjutnya teknik non-tes. Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotorik. Berbeda dengan teknik sebelumnya lebih menekankan aspek kognitif. Ada beberapa macam jenis non-tes, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Observasi. Untuk teknik observasi adalah pengamatan atau aktivitas terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud merasakan atau kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya untuk mencapai informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penilaian. Selanjutnya wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang langsung antara sumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data dari berupa jumlah ataupun informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Selanjutnya adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban. Selain itu, angket juga bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rusalia. Baik, selanjutnya ada
Contoh-contoh model penilaian yang dapat digunakan oleh guru pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas. Yang pertama itu ada mendengarkan dengan berbicara. Jenis penilaian ini dapat digunakan oleh guru dengan cara guru menyiapkan format penilaian yang memuat nama-nama siswa beserta aspek-aspek yang akan dinilai, seperti penggunaan kosakata, tata bahasa, intonasi, dan lafal, secara benar dan lancar. Yang kedua ada kemampuan berbicara dan bertanya jawab. Dalam bahasa Inggris dapat dinilai dengan menggunakan berbagai stimulasi, misalnya gambar-gambar, stimulasi peta. Kegiatan dapat dilakukan dengan cara role play atau berdasarkan model pembicaraan yang disediakan oleh guru. Yang ketiga ada retelling, adalah tugas untuk menilai kemampuan menceritakan kembali secara lisan atau tertulis dengan bahasa sendiri. Suatu teks yang diperdengarkan dalam hal ini, peserta didik harus mampu mengidentifikasikan intisari teks, gagasan pokoknya, tujuannya, gagasan pendukung, atau kesimpulan yang menunjukkan bahwa ia memahami keseluruhan teks. Yang keempat ada mendengarkan dengan menulis, not talking yang membuat catatan dari suatu ceramah pendek. Dan yang kelima ada information transfer. Tugas ini menghendaki peserta didik mengisi tabel dengan data sesuai informasi yang diperdengarkan oleh guru. Instruksi, listening to the information about surgery. Remember, you will preach her or this sentence, then you will hear its sentence per with time to fill in your chart. Yang keenam ada mendengarkan dengan berbicara dan menulis. Peserta didik misalnya menonton film yang mereka tentukan sendiri, kemudian menceritakan kembali isi film yang ditonton tersebut kepada teman-temannya di kelas. Selanjutnya ada membaca dengan menulis dan berbicara. Peserta didik menceritakan isi puisi yang dibaca lalu mengubah bentuk puisi ke dalam bentuk prosa. Yang kedelapan ada mendengarkan untuk memahami pembicaraan seperti listening for the girls, for the man adult, and marking emphasis. Yang kesembilan ada berbicara, melakukan monolog, yaitu kemampuan menghasilkan teks lisan seperti scriptures. Yang ke-10 membaca nyaring, data kemampuan membaca nyaring dapat juga menjadi bagian dari data penilaian kemampuan berbicara anak. Sebelum peserta didik membacakan teks, siapkan format penilaian. Yang ke-11 ada penilaian sikap. Sikap ini merupakan bentuk reaksi positif peserta didik terhadap bahasa Inggris, jadi penilaiannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terintegrasi pada semua keterampilan bahasa. Penilaian sikap, misalnya berinisiatif untuk berlatih dengan temannya, dengan saling membacakan teks, menjawab atau menanggapi, pernyataan atau pertanyaan, dalam bahasa Inggris ketika berinteraksi dengan guru atau teman tanpa takut membuat kesalahan. Menunjukkan keterlibatan aktif dan kegiatan ekstra berbahasa Inggris, berpartisipasi aktif dalam kegiatan membahas setiap teks atau tugas dengan guru dan teman, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suhaibah. Kelemahan dan kelebihan jenis penilaian. Kelemahan dan jenis penilaian dari jenis penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik tes. Kelebihan dari teknik tes yaitu yang pertama proses pengoreksian relatif lama. Yang kedua ada kecenderungan guru bersikap subjektif. Kelemahan dari teknik tes yaitu proses penyusunan soal relatif mudah, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyatakan tanggapannya, dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan pikiran. Yang kedua, teknik non-tes. Kelebihan jenis penilaian non-tes dapat mengukur kemampuan siswa secara langsung, penilaian etentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi peserta didik. Guru dapat menilai peserta didik secara komprehensif. Kelemahan jenis penilaian non-tes, penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas
jika dibandingkan dengan alat penilaian jenis tes. Kesimpulan, kegiatan penilaian dapat dilaksanakan secara informasi ataupun secara formal. Penilaian informal dilaksanakan selama proses pembelajaran dari sekadar komentar, pertanyaan atau jawaban, spontan dan tidak direncanakan. Sampai dengan pemberian feedback terhadap latihan dan portofolio peserta didik, penilaian ini dapat dilakukan guru, teman, atau diri sendiri. Penilaian informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, sehingga penilaian berjalan bersama-sama dengan proses pembelajaran. Sedangkan penilaian formal biasanya dirancang secara khusus untuk mengukur tentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga dilaksanakan dalam waktu dan jangka waktu tertentu. Teknik yang paling lazim digunakan adalah tes dan ujian. Sekian dari kami, sampaikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya-jawab kita lanjutkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.